Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perbankan syariah yang beranggotakan saya, Deva Putri Damayanti, dengan NIM 2005520052 dari Prodi Akuntansi. Saya sendiri Ardian Putra Pratama dengan NIM 2005520026 Prodi Akuntansi. Saya sendiri Adida Yunita Siswananti dengan NIM 2005520075 Program Studi Akuntansi. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang prinsip investasi. Prinsip investasi terdiri dari dua akad. Yang pertama, akad mudharabah, dan yang kedua, akad musyarakah. Sebelum masuk pada pembahasan, apa itu prinsip syariah? Prinsip investasi syariah adalah suatu penanaman modal yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam. Adapun motif mengapa seseorang melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan akan dilakukan. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi. Yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi. Hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah imigrasi yang efektif. Yang ketiga, sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bertasvir mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu. Secara umum, investasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keuangan saja. Tetapi ada pula investor yang kegiatan investasinya dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai sosial dan agama. Investor yang telah melakukan kegiatan tersebut dapat disebut ethical investment atau sociality, responsible investment atau SRE. Perkembangan ethical investment di Indonesia dikenal dengan investasi syariah sebagaimana dikatakan sebagai ethical investment. Pada dasarnya, sama-sama mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut dalam kegiatan investasi dan melakukan proses screening dalam pembentukan suatu sekuritas. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah adalah suatu perjanjian yang sudah ditentukan dari awal pemilik modal dengan pengelola, di mana dalam perjanjian tersebut menjelaskan bahwa pemilik modal adalah pemilik 100% modal, sedangkan pengelola bertindak sebagai pengelola modal tersebut untuk jenis usaha yang halal. Atau akad mudharabah adalah transaksi investasi yang didasari pada kepercayaan. Dalam akad mudharabah, kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting, sehingga pemilik dana tidak boleh mencampuri urusan manajemen usaha yang didanainya, kecuali sebatas memberikan saran dan juga melakukan pengawasan terhadap pengelola dana. Dalam akad mudharabah sendiri, pemilik dana tidak boleh menyaratkan sejumlah nominal tertentu yang menjadi bagiannya, karena bisa disamakan dengan riba. Hikmah dari akad mudharabah.
Hikmah dari akad mudharabah adalah terwujudnya kerjasama yang menguntungkan antara kedua belah pihak, meningkatkan kesejahteraan serta tertanggulanginya kemiskinan. Adapun jenis akad mudharabah. Jenis akad mudharabah ada 3. Yang pertama, mudharabah mutalaqah, yang kedua, mudharabah muqayyadah, dan yang ketiga, mudharabah musyarakah. Mudharabah mutalaqah adalah mudharabah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah sendiri adalah mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola mengenai lokasinya. Yang ketiga, mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah mudharabah yang pengelolaan dananya turut menyertakan pemodal atau dananya dalam kegiatan kerjasama investasinya. Dalam akad mudharabah, adapun rukun dan ketentuan. Ada 3 rukun dan ketentuan akad mudharabah, yaitu yang pertama pelaku. Pelaku sendiri ialah penjual dan pembeli. Objek jual beli yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan mudharabah oleh sebagian besar nasabah adalah barang-barang yang di bank syariah atau panduan teknis bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan juga, bahwa benda atau barang yang menjadi objek akad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam. Antara lain, yang pertama suci, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis. Yang kedua, manfaat menurut syara. Dari ketentuan ini, maka tidak boleh jual beli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara. Yang ketiga, jangan ditaklikan. Dalam hal apabila ditaklikan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika bapakku pergi, kujual kendaraan ini kepadamu. Yang keempat, tidak dibatasi waktu. Dalam hal perkataan, saya jual kendaraan ini kepada tuan selama 1 tahun, maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli adalah salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara. Yang kelima, dapat dipindah tangankan atau diserahkan. Karena memang dalam jual beli, barang yang menjadi objek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat ataupun lambatnya penyerahan itu tergantung pada jarak atau tempat yang diserahkan barang tersebut. Yang keenam, milik sendiri. Tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya juga terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Yang ketujuh, diketahui atau dilihat. Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui spesifikasinya, seperti banyaknya kualitas, ukuran, model, warnanya, dan hal-hal yang lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Yang ketiga dalam rukun dan ketentuan akad mudharabah yaitu ijab dan qabul. Pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, syarat mudharabah. Selain ada rukun dalam pembiayaan mudharabah, juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank.
syariah atau BMT dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli mudharabah tersebut antara lain, yang pertama, penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini adalah logis karena harga yang akan dibayar pembeli. Kedua, atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal atau bank atau BMT. Yang kedua, akad pertama harus syah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, akad harus terbebas dari riba. Dan yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, pembelian dilakukan secara hutang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang skema mudharabah. Yang pertama, nasabah datang ke bank dengan maksud mengajukan pembiayaan mudharabah. Yang kedua, kemudian bank memeriksa berkas pengajuan dari nasabah dalam hal ingin membuka usaha apa ketika dapat biaya. Yang ketiga, setelah bank selesai melakukan pengecekan terhadap berkas data usaha, bank akan menyatakan kesediaannya dengan menggunakan akad. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Bank kemudian memberikan modal usaha kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Yang kelima, dari diterimanya modal usaha kepada nasabah, nasabah pun menggunakan modal usaha untuk membuka usahanya. Setelah berjalannya waktu atas usahanya, pada tempo yang telah ditetapkan dari kesepakatan nasabah memberikan laporan usaha kepada bank untuk melakukan bagi hasil seperti yang telah disepakati dalam pertemuan awal. Dan yang terakhir, dari memberitahu hasil laporan kepada pihak bank, nasabah mencicil bagi hasil sesuai kesepakatan berdasarkan data yang diperkirakan. Objek akad mudharabah. Modal harus berupa tunai, tidak berupa hutang. Modal harus diketahui jumlah ataupun nominalnya. Objek akad mudharabah. Kerja. Dalam pengelolaan harus berdasarkan peraturan yang telah disepakati. Pengelola modal harus menjalankan usahanya berdasarkan proses syariahnya. Objek akad mudharabah. Nisbah. Harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, harus disepakati bersama. Pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi mudharabah dalam bentuk kas yang diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran. Yang kedua, investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Yang ketiga, jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, diakui sebagai kerugian. Yang keempat, jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, diakui sebagai keuntungan, tangguhan, dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Penurunan nilai jika investasi dalam bentuk non-kas mengalami penurunan nilai saat atau setelah barang digunakan.
maka kerugian tidak langsung mengalami pengurangan jumlah investasi. Namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil, pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dan proyeksi hasil usaha. Jika akad mudharabah berakhir sejumlah jatuh tempo atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. Sebab-sebab batalnya mudharabah. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat mudharabah. Yang kedua, pengelola sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya atau melakukan sesuatu yang bertentangan. Yang ketiga, pengelola atau pemilik modal meninggal dunia. Masuk pada pembahasan yang kedua, akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan kontribusi dana. Musyarakah juga merupakan penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu. Hikmah dari akad musyarakah dapat ditemukan dalam ajaran Islam tentang ta'awun atau gotong royong, yaitu keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal, karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal, misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu, dan sebagainya. Jenis-jenis musyarakah. Yang pertama, syirkah mufawadah, yaitu kerjasama atau pencampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama. Yang kedua, syirkah al-inal, yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi yang tidak sama. Yang ketiga, syirkah wujuh, yaitu kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Yang keempat, syirkah abdan, yaitu kerjasama atau percampuran tenaga atau proporsionalisme antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga, syirkah al-mudharabah, yaitu kerjasama atau percampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga. Selain itu juga terdapat rukun akad musyarakah yang termasuk dalam rukun akad musyarakah, yaitu yang pertama, ijab kabul. Kedua, terdapat dua belah pihak yang berada dalam akad tersebut. Yang ketiga, objek akad. Dan yang keempat, nisbah bagi hasil. Selanjutnya, terdapat syarat-syarat musyarakah, yaitu yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak dalam akad tersebut, dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan dapat disaksikan secara bersama. Yang kedua, mitra harus kompeten dalam
memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang ketiga, modal harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama yang terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak dapat dilihat, misalkan lisensi, hak paten, dan sebagainya. Dan yang terakhir, partisipasi dalam mitra pekerjaan. Selain syarat, juga terdapat beberapa prinsip musyarakah, yaitu yang pertama, proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan secara fleksibel dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, pihak-pihak yang turut dalam bekerja sama masukkan dana musyarakah dalam ketentuan berikut. Dapat berupa uang tunai, tidak boleh berupa piutang. Yang kedua, dana yang dihimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi milik suatu perusahaan tersebut. Dalam skema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan suatu tambahan modal. Yang kedua, antara pihak nasabah dan pihak bank saling berkontribusi dalam usaha tersebut. Selanjutnya, dalam hal tersebut, antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha tersebut, yang dimana keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati di awal. Dan yang terakhir, apabila terjadi kerugian dalam usaha tersebut, maka tanggung jawab akan ditanggung bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan antara pihak bank dan pihak nasabah. Selain itu, juga terdapat objek akad musyarakah. Yang termasuk dalam objek akad musyarakah yaitu yang pertama modal, yang kedua kerja, dan yang ketiga nisbah. Yang termasuk ciri-ciri modal yaitu modal harus berupa tunai, tidak boleh berupa piutang. Yang kedua, modal harus diserahkan setiap mitra yang harus dicampurkan. Ketiga, apabila modal dalam bentuk non-kas, maka harus menggunakan nilai tunai. Yang keempat, pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada pinjaman modal. Dan yang terakhir, modal harus ditanam dan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau suatu investasi yang dilarang dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, kerja. Ciri-ciri dalam kerja yaitu partisipasi para mitra dalam pekerjaannya merupakan dasar pelaksanaan akad musyarakah. Yang kedua, porsi suatu pekerjaan tersebut antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama. Yang ketiga, setiap mitra boleh bekerja sama atas nama pribadi atau mewakili satu mitra. Dan yang terakhir, apabila seorang mitra tersebut memperkerjakannya
untuk melaksanakan tugas yang diberikan, maka biaya yang timbul harus ditanggung dengan sendirinya. Dan yang terakhir, ciri-ciri nisbah. Ciri-ciri nisbah yaitu yang pertama, nisbah diperlukan untuk pembagian suatu keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra dari awal perjanjian tersebut. Yang kedua, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Dan yang ketiga, suatu keuntungan harus dapat dikualifikasikan dan ditentukan berdasarkan perhitungan atau keuntungan dalam usaha tersebut. Selanjutnya, untuk pengakuan dan pengukuran akad musyarakah, yaitu pengukuran dan pengakuan investasi musyarakah dapat diakui pada saat penyerahan kas dan non-kas untuk usaha musyarakah tersebut. Yang kedua, pengukuran dan pengakuan dalam keuntungan atau kerugian investasi musyarakah tersebut. Apabila mengalami suatu keuntungan, maka tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar yang disajikan sebagai pos lawan dari investasi pengakuan dan pengukuran saat akad berakhir. Dan apabila diakhiri akad non-kas, tidak dikembalikan, di mana dicatat sebagai beban depresiasi dan disusutkan selama masa akad atau selama masa umur ekonomis. Dalam akad musyarakah terdapat beberapa penyebab yang akan menyebabkan akad tersebut batal. Dalam pembatalan tersebut terdapat dua pembatalan, yaitu pembatalan secara umum dan pembatalan secara khusus. Yang termasuk dalam pembatalan secara umum yaitu yang pertama, pembatalan dari salah satu sekutu atau adanya penghentian dalam suatu akad tersebut. Yang kedua, meninggalnya salah satu anggota tersebut dan kehilangan akal. Yang ketiga, salah satu seorang syakir murtad atau membela dalam perang. Dan yang keempat, seorang syarik tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Yang kelima, modal musyarakah tersebut hilang atau habis. Dan apabila dikatakan modal tersebut hilang atau habis, maka dibubarkan atas kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional tersebut dengan salah satu pihak lainnya tidak ada hubungan antara mitra satu dengan mitra lainnya. Sedangkan pembatalan yang disebabkan secara khusus antaranya yaitu harta syirkah tersebut rusak. Apabila harta tersebut rusak sebelum dibelanjakan, maka kongsiannya akan dibatalkan. Dan yang kedua, apabila tidak ada kesamaan modal, maka syirkah dalam akad tersebut akan menjadi batal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.